Analisa Bitcoin no halu-halu club. Oke. Nah, jadi di video kali ini aku akan menganalisa Bitcoin lagi, dan kali ini videonya itu apa ya? Ya, akan sedikit lebih rasionalistis gitu ya. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi sama Bitcoin kayak gitu, oke? Dan kita akan melihat potensi apa yang akan terjadi untuk bulan ini yang tersisa 11 hari lagi, kurang lebih seminggu lebih. Dan sebelum video ini dimulai, aku mau ingatin bagi teman-teman ya yang mau dapat jersey ini, aku bisa bantu lah ya, bisa bantu untuk 6 orang tercepat lagi. Barang siapa yang ingin dan pasti dapat, aku bisa bantu untuk 6 orang tercepat. Dan ya sisanya boleh deh ini apa namanya, ya lotre lah ya. Nah, jadi yang 6 tercepat langsung hubungin aku ya di link yang ada di kolom Telegram, dan kita bantu sampai dapat kayak gitu. Oke, untuk juga yang mau ikutin kursus ya, bukan kursus sih, ini adalah investasi leher ke atas, harganya cuma $10 ya. Kalian bisa dapat Binance Loan Management Crypto yang kriptonya lagi sangkut terus udah habis dana gitu ya. Bisa nggak nambah dana dengan menjadikan pencadangan kalian uang kalian itu pencadangan? Bisa, tapi ada pakai rumusnya ya. Nah, di sini kami kasih rumusnya supaya aset kalian itu tidak dibawa likuidasi. Percuma kan aset kalian malah terlikuidasi. Dan kalau misalnya kalian berhasil maksudnya pakai rumusnya berhasil, kalian bisa cuan 2 kali ya. Koin yang kalian jaminkan naik, dan koin yang menjadi jaminannya ya yang kalian beli jadi USDT, kalian belikan koin lagi, itu juga naik. Jadi bisa profit 2 kali lipat guys ya. Nah, kemudian di sini ada Binance, ini bukan feature ya. Feature juga bisa, grid juga bot juga bisa. Nah, jadi ini spesifikasinya adalah specifically-nya bot yang bekerja untuk kita. Dan aku kasih rumus serta resepnya gimana caranya biar botnya tetap bekerja, anti liquid, anti loss lah. Loss sih bisa sangkut ya, bukan loss ya. Anti liquid intinya. Tapi kalau misalnya loss minus itu bisa, tapi tetap akan terjemput. Dan bagaimana caranya biar kita bisa sustainable tanpa harus mantau chart terus. Wah, ini tadi malam ngocok ya. Bitcoin ini kan ngocok nih ya. Dia ngocok lumayan banget nih ya. Nah, dari sini aja kita udah bisa merasakan cuan yang lumayan nih guys ya. Nah, dia tetap akan melakukan pembelian. Ketika dia naik kayak gini, dia menjual sendiri. Dia turun ke sini, nanti dia membeli lagi. Dan ketika di atas gini, dia udah cuan ya. Dan ini kita orang biasa, kita nggak bakal trading kayak gini, tapi bot itu trading gitu ya. Botnya tetap trading dan tetap bisa cuan kayak gitu. Ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mau ya, slot tersisa masih 80 ya, langsung aja hubungi aku juga di Telegram untuk join. Oh ya, jangan lupa juga join di sini Telegram aku ya sama si Vin. Ini linknya silahkan di kolom deskripsi juga ada. Lanjut kita bahas ke Bitcoin. Oke guys, Bitcoin guys. Nih, oke, kita hapus. Nah, untuk Bitcoin ya, di sini sejauh yang aku lihat, kita pakai chart yang di luar Binance saja kan itu udah banyak coretan aku. Kita buat yang benar-benar Kita buat yang benar-benar naked ya, naked chart atau chart yang belum ada gambar apapun. Kita akan melihat apa yang ada dan terjadi. Oke. Dan sesuai yang aku bilang di sini kemarin ya, orang FOMO ketika waktu itu di sini udah jelas ketara bear div juga untuk 4 jam. Ya, sampai di sini itu masih bear div, sampai di sini bear div, sampai di sini juga masih bear div, dan ini bear divnya 2 lapis. Kalau kalian perhatikan ini bear div, dan di sini tuh bear div 2 lapis. That's why aku nge-short kemarin di 49.000 karena aku udah yakin ini adalah tanda kayak gitu ya. Nah, tapi ya, kalau kita perhatikan di sini kayaknya chartnya itu masih nahan apa? Nahan area last support kayak gitu. Nah, kita coba gambar dulu di sini supportnya. Oke, kita coba tarik di sini ya, karena ini adalah support terakhir kemarin ya. Nah, dan masih sedikit cukup bertahan guys. Oke. Nah, ini masih sedikit bertahan ya, karena kita mulai supportnya itu dari sini ya. Supportnya itu kejadiannya sekitar tanggal 11 Desember. Oke, pas aku ulang tahun ya di situ. 11 Desember supportnya nahan, and then ya. Bentar ini. Nah, 11 Desember supportnya di sini berhasil nahan. And then di sini ya, area ini dia masih nahan. Ini di tanggal sekitar tanggal 18 Desember. Kemudian ada wick jahanam lagi sebelum waktu itu naik, dan ini sepertinya sangat-sangat disengaja untuk melikuidasikan
itu di tanggal 3 Januari ya. Dan kita hit lagi di sini, tapi ini langsung reversal hijau, artinya ini strong candle kayak gitu ya. Nah, ini di tanggal 4 Januari. Sorry, 24 kok 24 19. Dan di sini jujur ada bullish divergence. Nah, kalian menunggu ini kan, ada bull div. Apakah bull div langsung naik? Jawabannya sama sekali tidak. Ya, sekali lagi jawabannya sama sekali tidak. Belum tentu. Begitu juga dengan bear div. Dan ini ada bull div, dan ini aku nggak ngerti ini bull divnya asalnya ini dari mana gitu. Ya, harusnya dia nggak bull div di sini. Tapi kalau di sini dan di sini ini dia bull div, udah jelas banget ya. Nah, ini jelas sangat-sangat clear itu adalah bull div kayak gitu ya. Nah, untuk di support last support ini ya. Last support ya, kita kalau memperhatikan ini bukan lumayan ya, ini agak sedikit ngeri. Kenapa? Karena yang kesini itu harga itu cuma retest, tidak membuat base. Kalau mau aman itu dia tuh minimal kayak gimana guys ya, dia buat base guys. Paham kan maksud aku kan? Buat base itu ya kayak gini nih contohnya buat base. Nah, ini buat base, naik turun. Nah, ini kan dia kan cuma ngehit doang. Hit naik. Nah, ini yang cukup diwaspadai. Kenapa cukup diwaspadai? Ya karena itu takutnya nih, ini masih bisa dijeblos. Kenapa? Karena supportnya ini untuk retest weeknya aja kayak gitu. Nah, ini agak sedikit aku waspadai aja. Kenapa? Karena ini udah level krusial banget guys ya. Ini udah di level krusial, level yang sangat-sangat bisa untuk jebol, dan kemungkinan jebolnya itu cukup lumayan besar ya. Kemungkinan jebolnya itu lumayan besar, dan kita akan menunggu lagi pergerakan-pergerakan selanjutnya ya. Kenapa? Ya karena itu dia gitu ya. Masih dalam situasi yang kurang enak gitu di support sekarang ini tuh, kategori itu kurang enak gitu. Tapi kalau misalkan kita sideways di area tersebut ya, aku sih udah profit ya. Botnya juga bekerja terus ya. Aku udah pasang lagi botnya bekerja terus. Dia tetap akan melakukan pembelian dan penjualan otomatis ya. Nah, kalau misalkan dia malah sideways kayak gini, aku lebih percaya ini adalah support yang kuat kayak gitu. Tapi kalau modelnya weak kayak gini, aku nggak yakin. Kenapa? Ya, karena ingat kita udah naik luar biasa, dan kita kemarin sempat udah dibanting ya dari pucuk itu. Kita udah dibanting lumayan. Sampai di sini itu kurang lebih udah sekitar 17,8%. Udah lumayan jauh ya. Untuk Bitcoin 17% itu kategori yang sangat-sangat lumayan jauh gitu ya. Karena Bitcoin 2-3% aja sebenarnya market itu udah bergairah gitu. Mau naik mau turun sama gitu sebenarnya. Ini apalagi nih 17% guys ya. Cuman kalau kita perhatikan altcoin sih masih agak-agak sedikit kuat. Karena kalau kita lihat itu BTC DOM, dia kalau nggak salah itu masih sideways di support ya. Nah, dia sideways di support ya, sesuai dengan yang aku analisakan kemarin. BTC DOM peluangnya juga ada 2 ya. Dan kenapa ada 2 ya? Ini bisa akumulasi untuk turun kalau misalkan kejebol, tapi ini bisa akumulasi untuk naik. Alasan naiknya apa Bang? Yang pertama dia support, kemudian yang kedua dia bull div kayak gitu. Ini bull divnya ya kan. Nah, itu udah analisa yang sesuai yang aku udah lama banget ini analisa, ini sekitar tanggal 13 atau 14 Januari kemarin kayak gitu ya. Dan sejak detik itu untuk BTC DOM itu belum bergerak sama sekali. Oke. Nah, jadi ya kita tunggu aja untuk BTC. Aku nggak berani spekulasi kayak gimana ya. Cuman yang jelas di sini untuk BTC jujur aku masih belum berani nyerok segitu banyaknya ya. Karena ya kalian tahu sendiri ya. BTC USDT. Kalian tahu sendiri dangernya itu ada, resikonya yang ditimbulkan juga ada ketika kejadiannya terulang lagi. And ya kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.